Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Ramadhani. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai proyek tugas besar dasar-dasar pemrograman saya bersama rekan saya, yaitu Naira Tahira. Hmm, Di sini program kami itu adalah penjualan alat tulis kantor, dan bisa dilihat di sini untuk sistem kami itu ada beberapa user, yaitu ada pembeli, admin, dan supervisor. hmm, Untuk sistem penjualan ATK kami ini mengambil dari representasi dunia nyata. Jadi pembeli di sini itu seperti layaknya di toko buku. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sistem usernya atau pembelinya. Seperti yang terdisplay di sini itu ada beberapa pengguna untuk sistem penjualan ATK kami, yaitu ada pembeli, admin, dan juga supervisor. Langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu angka 1 untuk ke halaman pembeli. Nah, untuk display pertama kali itu di halaman pembeli itu ada kategori produk. Dan di sini kita bisa memilih akan beli di kategori ini, akan beli produk-produk ini atau tidak. Dan di sini jika saya mengetikkan tidak, di sini tidaknya menggunakan char, maka akan kita bisa kembali ke menu kategori. Nah, di sini tuh kembali ke menu kategori itu bisa opsional untuk pencil case. Nah, di sini ada di display nama produknya. Dan misal kita akan memesan produk ini, kita ketikkan saja Y. Nah, lalu di sini kita mengisikan nomor produknya. Nah, lalu di sini kita menginputkan jumlahnya berapa, 2. Nah, lalu di bawahnya ini ada jadi totalnya, total jumlah dan juga nama produknya dan juga total harganya. Lalu di sini ada pertanyaan lagi, apakah ada barang yang akan Anda beli lagi pada kategori ini? Nah, di sini bisa memilih ya atau tidak. Jika tidak, baru ada 1. Coba kita isikan lagi dengan produk yang sama, yaitu nomor 3. Nah, lalu kita tambahkan jumlahnya misal 2 atau 1 saja. Nah, itu tuh karena kan sebelumnya kita menginputkan jumlahnya 2 dan sekarang kita menambahkan jumlahnya jadi 1. Jadi tidak di override, jadi tidak diketik 2 kali tapi akan bertambah jumlahnya. Seperti yang dilihat di sini jumlahnya jadi 3 atas penjumlahan dari 2 kali pembelian tadi. Nah, kita klik lagi T. Nah, misalnya kita lanjut untuk berbelanja lagi di kategori yang lain. Misal saya nomor 1, kita menentukan lagi jumlahnya, misal 2. Kita beli lagi. Tidak. Lalu di sini akan terdisplay daftar produk-produk yang dibelinya dengan detailnya, yaitu jumlah dan total harganya, total dari semuanya. Lalu di sini ada pertanyaan lagi, apakah ada barang yang akan Anda beli lagi pada kategori ini? Di sini saya memilih tidak, karena tidak mau membeli lagi di kategori yang sama. Lalu di sini ada opsi seperti tadi, lanjut atau stop. Di sini saya memilih stop, yang nantinya akan ke menu untuk mengubah pesanan jika ingin mengubah. Dan di sini kita coba mengubah pesanan. Dan untuk mengubah pesanan ini, kita hanya bisa mengubah jumlah dari produk yang tadi kita pilih. Misal, nah, kita pertama-tama mengisi nomor produk yang akan kita ubah. Misal di sini kita isikan saja 2. Lalu kan di sini jumlahnya 3. Nah, nanti kita misal ganti jadi 2. Nah, di sini akan terdisplay pesanan dengan ID 2 berhasil diubah. Lalu, apakah Anda ingin mengubah pesanan Anda? Tidak. Lalu, yang terakhir itu ada, apakah Anda ingin menghapus pesanan Anda jika Anda ingin menghapus pesanan yang tidak jadi dibeli? Nah, di sini sama seperti tadi, sama seperti edit, kita juga memasukkan ID, misal ID-nya 3. Nah, ID pesanan dengan ID 3 berhasil dihapus.
Apakah Anda ingin menghapus pesanan Anda? Jika Anda ingin menghapus pesanan lagi, maka isikan iya, dan jika tidak, maka isikan T. Di sini saya tidak akan menghapus pesanan lagi. Nah, akhirnya produk akhirnya itu ada 2 dengan totalnya itu segini. Dan di sini ada pertanyaan lagi di akhir, apakah pesanan Anda sudah fix? Jika kita memilih T itu, maka akan langsung dikembalikan ke sistem awal. Dan jika kita memilih Y, di sini kita akan memilih Y, itu akan langsung di bawahnya ini ada total dari penjualan semuanya. Dan sekarang untuk yang tadi itu ada proses pembayaran. Pembayaran ini kita menggunakan char, yaitu dengan mengisikan Y atau T. Dan di sini jika kita mengisikan T itu akan langsung eh, apa programnya akan langsung berakhir. Dan karena itu saya akan mengisikan Y untuk ke tahap selanjutnya. Nah, di sini ada pemberitahuan Anda harus membayar sebesar 85.000 dan saya di sini akan masukkan jumlah uang. Jika kita memasukkan jumlah uang kurang dari totalnya, misal 50.000, itu nanti tidak boleh. Jadi kita harus menginputkan uang yang lebih atau yang pas. Setelah kita inputkan sekarang 85.000. Nah, itu uangnya pas. Jadi transaksinya sudah berhasil dan sistemnya juga berakhir di sini. Dan di sini kita ada fitur lain, yaitu fitur pengurangan stok setiap kali ada transaksi yang berjalan lancar. Ini kita bisa lihat hasilnya. Hmm, Nah, di sini itu ada pengurangan stok di tadi, sesuai yang tadi itu produk apa, pencil case dan ballpoint. Jadi setiap kali menginput, setiap kali ada transaksi penjualan itu stoknya juga akan berkurang. Dan lalu selain itu juga ada selesai selesai melakukan transaksi itu ada eh, memasukkan datanya itu ke data penjualan yang nantinya itu akan dijadikan laporan. Dan ini merupakan data penjualannya yang nantinya itu jika dijadikan laporan itu akan disusun lebih rapi lagi. Jadi di sini program sistem pembelian untuk pembeli. Dan selanjutnya itu ada halaman untuk halaman untuk admin yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Tahira dengan NIM 24 15 11 022. Di sini akan menjelaskan bagian program kami yang meliputi admin. Tadi kita sudah coba bagaimana kalau username-nya salah, kita coba username dan passwordnya kedua benar. Pertama, ketik 2 dan username admin, password admin 1. Nah, setelah kita simpan atau menginput username dan password yang benar, kita akan masuk ke dalam bagian pilihan tabel. Jika kita mau mengatur item yang tersedia di dalam toko, tinggal ketik satu, nah masuk ke sistem manajemen alat tulis kantor. Jika kita mau menambah item, tinggal ketik satu. Di sini terdapat view kategoris. Kenapa kami tersediain or display the view of the category? Itu karena untuk memudahkan admin agar nggak usah ingat kategori yang di table kategori. Misal kita mau nambahin item kayak wooden pencil dan masukkan ID kategori. Pencil itu tuh ID-nya 2. Jadi tinggal kita ketik 2. Nah,
untuk masukin ID item, misal 9, jumlah ada 4.000, dan harga item 5.000. Item berhasil ditambahkan. Kita bisa cek di view items. Ini untuk misalnya nge-update item yang kita ingin ganti, kita tinggal ketik 3 dan pilih mau nomor berapa. Misalnya saya ingin ganti nomor 2, ID nomor 2 yang untuk ballpoint pen yang saya rasa. Item berhasil diperbarui, file berhasil diperbarui. Untuk mengecek kita tinggal ketik 2 ada. Jika kita mau delete item, tinggal ketik 4. Di sini bisa pilih item yang mana atau bahan yang mana ingin dihapus jika stoknya habis atau jika sudah tidak berlaku. Misal yang tadi kita tambahin itu nomor 9, kita mau dihapus lagi. Nah, file berhasil diperbarui dan item dengan ID 9 berhasil dihapus. Kita cek, beneran udah nggak ada gitu. Nah, kalau misal kita mau nambah ke kategori, kita ketik 5 untuk leave dulu dan masuk ke table kategori dengan ketik 2. Kita cek, kalau mau ngecek ke kategori, tinggal ketik 2 lagi. Di sini terdapat pen, pensil, penggaris, dan kertas. Kita ingin menambahkan kategori baru, semisal buku, bahwa ada atau enggak, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk update item atau ganti kategorinya, bukan update item, update kategori, sorry, kita ketik nomor 3. Di sini kita terdapat pen, pensil, penggaris, kertas, dan buku. Misal kita mau ngubah yang pensil, tinggal ketik 2 dan itu udah diperbarui, berhasil. Jika kita ingin mendelete kategori, kita pilih ketik 4 dan bisa pilih semisalnya penggaris, tinggal ketik ID 3. Nah, itu juga berhasil dihapus. Misal kita selesai dengan programnya, tinggal exit. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai halaman supervisor. Nah, di sini itu seperti biasa kita menyentuhkan dulu angka. Dan untuk untuk tampilan supervisor ini, kita harus login terlebih dahulu dengan menginputkan username dan juga password. Dan di sini tuh di sistem kami itu untuk admin dan supervisor tidak ada register. Jadi akunnya itu sudah disediakan. Jadi tinggal login saja dengan ketentuan dengan akun yang sudah ditentukan, yaitu username itu admin dan passwordnya itu admin 123. Namun di sini saya akan mencoba untuk membuat username dan password yang salah, menginputkan username dan password yang salah. Itu contohnya. Untuk supervisor itu username-nya supervisor dan passwordnya SPV123. Kita akan menginputkan seperti ini. Nah, di sini tuh karena username dan passwordnya salah, di sini akan muncul username atau password salah. Lalu akan muncul lagi, coba lagi Y atau T. Dan jika kita mengklik T, maka programnya akan langsung selesai. Jadi kita harus mengulang dari awal. Nah, coba kita sekarang ulang dari awal. Kita klik lagi 3. Lalu kita masukkan yang salah. Nah, lalu misal kita isikan dengan Y atau iya. Di sini kita harus menginputkan lagi, kita harus login lagi. Dan untuk sistem ini tuh saya menggunakan do while. Dan coba sekarang kita masukkan dengan username dan password yang benar. Di sini ada bacaan, ada tampilan you're logging in as supervisor. Nah, di sini ada opsi untuk menampilkan laporan iya atau T. Jadi di sini tuh untuk apakah Anda mau menampilkan laporan penjualan? Jika T maka tidak, itu akan langsung mengakhiri program. Dan jika kita isi Y,
Di sini tuh akan muncul data penjualan eh, dari produk-produk yang ada. Di sini tuh dipisah berdasarkan nama-nama produknya dan yang muncul itu hanya produk-produk yang telah dipesan saja. Jadi jika ada produk yang tidak pernah dipesan itu tidak akan muncul. Dan di sini terdisplay jumlah dan totalnya. Jadi total di sini tuh maksudnya total dari semua penjualan ini, semua penjualan dari produk ini. Dan untuk di sini tuh ada yang sama, Sarasa Penjil. Itu tuh sebenarnya karena kita menginputkannya itu di kategori yang berbeda sebagai data dummy tadi itu. Jadi munculnya itu sebagai dua produk. Untuk supervisor itu hanya sampai sini saja. Jadi ia hanya bertugas untuk melihat data penjualan saja. Jadi hmm, sekian untuk program dari supervisor. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oke, baik. Demikianlah presentasi program kami tentang sistem manajemen alat tulis kantor untuk program penjualan ATK. Program ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan kategori dan produk alat tulis, baik untuk keperluan pembelian, admin, maupun supervisor. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, sekalian dari kelompok kami dan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.